Dampak serangan udara Israel ke lembah Beka Timur Lebanon menimbulkan kerusakan parah. Sejumlah bangunan serta rumah kaca hancur dan 1 orang tewas. Sementara 20 korban lainnya luka-luka dan dalam perawatan medis. Dampak serangan udara Israel ke lembah Beka tersebut disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada Selasa 20 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Secara terpisah, pejabat Hizbullah mengumumkan bahwa 4 pejuang mereka tewas di hari yang sama. Seorang sumber Hizbullah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan beberapa serangan menghantam Lebanon Timur dekat kota Baalbek, termasuk desa Nabi Sid atau An-Nabi Syait, tanpa menyebutkan targetnya. Seorang sumber dari rumah sakit setempat mengatakan kepada AFP bahwa 5 anak berusia tidak lebih dari 10 tahun, semuanya dari keluarga yang sama, termasuk di antara yang terluka. Serangan yang terjadi sekitar tengah malam itu terjadi setelah serangan serupa di wilayah Beka pada hari Senin 19 Agustus 2024 lalu. Menurut Israel, mereka menargetkan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Hizbullah yang didukung Iran, sekutu kelompok bersenjata Palestina Hamas, telah saling serang. Kedua kubu tersebut saling serang hampir setiap hari dengan pasukan Israel di perbatasan sejak Perang Gaza dimulai pada bulan Oktober 2023 lalu. Sebanyak 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan jet tempur F-15 tentara Israel di sebuah sekolah Mustafa Hafez pada Selasa 20 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Serangan ini terjadi ketika perundingan gencatan senjata terus menemui jalan buntu, yakni menyusul penolakan Hamas terhadap proposal terbaru yang didukung Amerika Serikat. Serangan itu terjadi sehari setelah tentara Israel mengalami insiden salah tembak terhadap anggotanya sendiri. Pertahanan sipil menjelaskan bahwa sekolah tersebut telah melindungi ratusan warga Palestina yang mengungsi akibat Israel. Israel telah berulang kali mengebom sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lain yang menampung warga Gaza yang mengungsi. Tentara Israel mengebom sebuah sekolah yang penuh dengan warga Palestina yang mengungsi di dekat kota Gaza pada 10 Agustus 2024 lalu, di mana telah menewaskan sekitar 100 orang dan melukai yang lainnya. Serangan terhadap sekolah tabi'in itu terjadi saat warga Gaza yang mengungsi dan sedang melaksanakan salat subuh. Pertahanan sipil Gaza mengatakan pada saat itu bahwa sekolah tersebut dibom dengan 3 rudal, termasuk sedikitnya 1 MK-84 seberat 2.000 pon atau 900 kg. Pembantaian itu terjadi saat bentrokan terus berkecamuk antara tentara Israel dan perlawanan Palestina, khususnya di jalur Gaza Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali dihujani protes oleh para keluarga sandera Israel. Protes ini pecah tepat setelah pasukan pertahanan Israel yakni IDF mengumumkan telah menemukan 6 tawanan tewas di terowongan Khan Yunis di jalur Gaza pada Senin 19 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Adapun daftar identitas 6 mayat tersebut diantaranya Alex Danzig 75 tahun, kemudian Yagev Bustav 35 tahun, Cemperi 79 tahun, Yoram Metzger 80 tahun, Nadav Poplewell 51 tahun, dan Avraham Mundar 78 tahun. Belum diketahui penyebab pasti dari tewasnya 6 tawanan tersebut. Namun, IDF memastikan tawanan dengan nama Alex Danzig dan Yagev Bustav telah tewas sejak akhir Juli 2024 lalu. Sementara Cemperi, Yoram Metzger, dan Nadav Poplewell dinyatakan tewas pada awal Juni 2024 lalu. Penemuan mayat ini sontak memicu kepanikan para keluarga sandera, lantaran sebelumnya ke-6 sandera semuanya diculik dan dibawa ke Gaza dalam keadaan sehat. Khawatir jumlah sandera Israel yang tewas di Gaza akan semakin membludak, mendorong keluarga para tawanan untuk menggelar aksi demo, yakni mengkritik Netanyahu yang dinilai lambat dalam menangani pertukaran sandera dengan Hamas. Masyarakat yang hadir dalam demo bahkan mendesak pemerintahan Netanyahu agar segera menyetujui kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata. Hal ini agar semua tawanan Israel bisa kembali dengan selamat. Hizbullah kembali menargetkan pangkalan militer Israel di Katsrin pada Rabu 21 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Beberapa roket Katyusha Hizbullah diluncurkan ke pangkalan militer Israel sebagai tanggapan atas serangan IDF jauh di Lebanon Timur. Menurut IDF, sekitar 50 roket ditembakkan dalam serangan itu. Namun Israel mengklaim beberapa di antaranya dicegat oleh sistem Iron Dome. Sementara beberapa di antaranya menghantam Katsrin. Serangan tersebut telah melukai 1 orang, namun belum diungkapkan secara pasti terkait identitasnya. Sebelumnya diketahui, Israel menyerang depot senjata Hizbullah di timur Lebanon.
Peristiwa ini terjadi setelah seorang tentara Israel tewas di Israel Utara di tengah 10 bulan bentrokan lintas perbatasan antara Hizbullah dan Israel. Militer Israel mengatakan jet tempur menyerang sejumlah fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di wilayah Beka di Lebanon. Serangan memicu ledakan sekunder yang mengindikasikan sejumlah besar senjata telah terkena serangan. Hizbullah tembakan sebanyak 100 roket dari Lebanon menuju lembah Hula dan Golan Israel pada Selasa 20 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Ratusan roket tersebut diluncurkan, salah satunya menargetkan pusat komando divisi Golan Israel di Pangkalan Nava. Resimen Artileri dan Brigade Selapis Baja Divisi Golan 210 di Pangkalan Yarden juga tak luput dari incaran roket Hizbullah. Perlawanan Lebanon menegaskan bahwa operasi awalnya adalah untuk mendukung rakyat Palestina yang teguh di Gaza, yakni untuk mendukung perlawanan mereka terhadap penjajah dan sebagai respons terhadap agresi Israel terhadap wilayah Beka. Dalam pernyataan kedua yang diterbitkan oleh Hizbullah, Gerakan Perlawanan Lebanon menyatakan bahwa mereka menargetkan barak beranit Israel dengan senjata yang tepat yang mengonfirmasi serangan langsung. Laporan telah mengonfirmasi bahwa roket ditembakkan dari Lebanon Selatan ke arah Galilea yang diduduki Israel dan dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki Israel. Para ahli telah menunjukkan bahwa Hizbullah melancarkan serangan canggih yang didukung oleh pengumpulan intelijen, yakni terhadap militer Israel dengan cara yang membingungkan sistem Iron Dome milik rezim tersebut. Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang kemungkinan tanggapan Iran dan Hizbullah, Israel terus bersiaga untuk mengantisipasi serangan brutal kubu lawan. Israel menempatkan militernya dalam siaga tinggi dan Pentagon mengatakan pihaknya mengirim kapal selam berpeluru kendali ke kawasan tersebut. Tentara IDF juga mempercepat kedatangan kapal induk kedua untuk menambah pertahanan. Israel menetapkan tingkat kewaspadaan tinggi bagi militer untuk pertama kalinya pada bulan Agustus 2024 ini, yakni setelah mengamati persiapan Iran dan Hizbullah untuk melakukan serangan. Israel tidak tahu apakah serangan akan segera terjadi dan bertindak hati-hati. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi menyetujui rencana tersebut pada hari Senin 19 Agustus 2024 lalu. Pihaknya juga mengatakan persiapan ofensif dan defensif sedang berlangsung. AS telah berbagi informasi intelijen yang telah dikumpulkannya tentang perubahan postur pasukan Iran. Namun pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa mengidentifikasi pemindahan aset militer tidak memberikan informasi yang cukup untuk menentukan waktu terjadinya serangan potensial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.